Sare, wali Mas Sare. Bab 3576. Ternyata Tai Wei ketika pria gendut itu sedang berbicara. Dia memperhatikan ada seorang pria botak di sebelah saudara Wang. Pria itu tampak biasa saja. Dia mungkin adalah adik dari saudara Wang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang penting. Jadi pria gendut itu tidak menganggap serius pria botak itu. Pria gendut, apakah ini anak yang kamu bicarakan? Suara saudara Wang mengandung sedikit lelucon, menatap Ye Chong yang berpakaian seperti veteran krayon. Pria gendut itu mengangguk dan menyombongkan diri. Ya, itu dia, saudara Wang, bajingan ini. Saat ini, Ye Chong juga melepas tudung kepalanya. Saudara Wang memandang Ye Chong dari atas ke bawah, lalu mencibir, "Sialan, kamu menjadi semakin tidak berguna. Apakah kamu takut pada anak seperti itu?" Ye Chong tidak peduli dengan saudara Wang atau pria gemuk itu. Pria botak ini tak lain adalah Tai Wei. Ye Chong dan Qiu Xiaosui saling melirik. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan bertemu Tai Wei di sini secara kebetulan. Jelas sekali bahwa Tai Wei juga terkejut. Dia tertegun selama beberapa detik. Dalam beberapa detik ini, Fatih dan saudara Wang mulai mempermalukan Ye Chong dengan arogan. Ketika pria gendut di sebelahnya melihat saudara Wang datang, dia langsung tampak menjadi orang yang berbeda. Pada saat ini, kesombongan pria gendut itu meningkat. Dia menunjuk ke arah Ye Chong dan berteriak dengan nada menghina, "Itu benar, saudara Wang. Bahkan badut berpakaian krayon ini berani menjadi liar di sini." Kemudian, pria gendut itu mencibir dan berkata kepada Ye Chong di sebelahnya, "Nak, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu sekarang. Masalah hari ini akan dipertimbangkan di masa lalu." Saudara Wang berdiri di samping pria gendut itu, dan dia tampil menonjol dalam setelan jas putih. Dia memandang Ye Chong dengan pandangan merendahkan dan mengancam. "Wah, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Fatih? Saya menyarankan kamu untuk patuh dan bijaksana. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Ye Chong tersenyum tipis dan berkata, "Benarkah? Aku hanya ingin melihat bagaimana kamu bisa bersikap begitu kasar." "Sial, aku belum pernah melihat orang yang begitu merajalela dalam hidupku." Wajah saudara Wang menjadi gelap, dan dia hendak memanggil anak buahnya untuk mengambil tindakan. Saat ini, Tai Wei di belakang saudara Wang berbicara, "Ini teman saya." Meski suaranya tidak keras, itu cukup membuat takut saudara Wang. Kepalanya yang botak berkilau terkena cahaya. Ekspresi saudara Wang langsung berubah. Dia jelas tidak mengharapkan ini. Tapi Fatih belum bereaksi, tidak menyadari keseriusan masalah ini, dan dia tidak melihat identitas Tai Wei sama sekali. Pria gendut itu mengumpat dengan keras, "Aku, Cao, kamu pria botak, kamu pikir kamu ini siapa? Temanmu. Meskipun dia ayahmu, kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku." Sebelum dia selesai berbicara, saudara Wang tiba-tiba menamparkan wajah pria gemuk itu. Pria gendut itu ditampar begitu keras hingga hampir terjatuh. Fatih memandang saudara Wang dengan kaget, masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Saudara Wang, ini, aku," pria gendut itu bingung.
Bagaimana saudara Wang bisa peduli pada Fatih? Dia segera meminta maaf kepada Tai Wei, dan nadanya segera menjadi hormat. Saudara Tai Wei, maafkan aku. Pria gendut sialan ini hanyalah seekor anjing buta. Aku benar-benar tidak tahu. Ini temanmu. Jika ada pelanggaran apapun, mohon maafkan saya. Sikap saudara Wang sangat tulus. Setelah mendengar perkataan saudara Wang, hati Fatih menjadi dingin dan seluruh tubuhnya gemetar. Baru kemudian dia menyadari bahwa pria botak ini adalah Tai Wei terkenal dari Yuncheng. Tidak heran saudara Wang menyebutnya sebagai orang yang hebat. Dibandingkan dengan Tai Wei, saudara Wang memang bukan apa-apa. Memikirkan hal ini, Fatih ingin mati. Saudara Tai Wei, saya tidak tahu itu kamu. Saya salah. Pria gendut itu segera berlutut di tanah, bersujud dan meminta maaf. Tai Wei menatap Fatih dengan dingin, lalu menoleh ke saudara Wang. Xiao Wang, apakah ini orang-orangmu? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di sini. Tapi temanku, sebaiknya kamu tidak menyentuh mereka. Saudara Wang mengangguk dengan cepat. Saudara Tai Wei, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah berani membuat masalah untuknya. Karena itu, saudara Wang dengan cepat mengangguk dan meminta maaf kepada Ye Chong. Pria gemuk itu juga dengan cepat meminta maaf kepada Ye Chong, bersujud kepada Tai Wei dan meminta maaf kepada Ye Chong pada saat yang sama. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa, seperti kepala babi yang tidak berdaya. Melihat adegan ini, Ye Chong dan Qiu Xiaosui tidak bisa menahan tawa. Pergi, jangan menjijikkan di sini. Jika pria gendut itu diberikan amnesti, dia segera bangkit, melirik ke arah saudara Wang, lalu lari dengan cepat. Saudara Wang memutar matanya ke arah pria gendut itu, mengira dia akan dibunuh oleh pria gendut itu. Dia pun terus meminta maaf kepada Tai Wei. Tai Wei mengabaikan saudara Wang dan berjalan di samping Ye Chong dan Qiu Xiaosui. Kalian berdua, aku benar-benar tidak menyangka bisa bertemu di sini. Jika kalian datang ke Yuncheng, tolong beritahu aku lebih awal agar aku bisa memenuhi tugasku sebagai tuan tanah. Melihat penampilan Tai Wei dan mereka berdua, saudara Wang merasa semakin kedinginan. Tampaknya kedua orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Tai Wei. Saudara Wang sekarang senang karena dia tidak mengambil tindakan. Qiu Xiaosui berkata sambil tersenyum, "Tidakkah kamu menyangka bahwa kamu masih menjadi orang penting di Yuncheng, dan bahkan babi itu akan berlutut padamu?" Tai Wei terkekeh, "Apa ini? Jika kamu mau, aku akan meminta Xiao Wang untuk berlutut dan meminta maaf padamu." Karena itu, Tai Wei ingin Xiao Wang berlutut juga. Qiu Xiaosui dengan cepat menghentikan Tai Wei. Dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya menganggapnya sebagai bos dunia bawah tanah. Ada cukup banyak orang yang mengawasi sekarang. Tai Wei tersenyum lagi dan berkata, "Ayo pergi kalian berdua, masuk dan minum kopi, hehe." Kemudian, ketiga orang itu masuk ke dalam kedai kopi. Saudara Wang, sebaliknya, berpenampilan tersanjung. Dia mengikutinya, membuka pintu, dan menarik bangku, seperti seorang pelayan. Harus dikatakan bahwa saudara Wang ini masih berkarakter, mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, namun saat ini ia serendah seorang budak. Di sisi lain,
Pria gendut dan adik-adiknya pergi dengan putus asa. Wajah pria gendut itu penuh amarah. Dia tidak menyangka hari ini akan berakhir seperti ini. Wajahnya masih bengkak seperti kepala babi, dan tamparan saudara Wang dilakukan dengan sekuat tenaga. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa menelan nafas ini. Bagaimana dengan teman-teman Tai Wei? Aku membunuhmu. Siapa sangka? Meskipun Fatih biasanya sangat pemalu, dia juga merupakan karakter yang berani ketika dia menjadi agresif. Kemudian, Fatih menelepon, "Benar, panggil beberapa pembunuh yang tajam. Sekarang, saya akan menunggu di sini." Pada saat yang sama, di sisi lain blok pada Fright Night, banyak orang melarikan diri dengan panik. Bukan karena mereka takut dengan kostum di sini, bukan karena mereka dikejar oleh hantu berpakaian NPC di dalam, tapi karena orang-orang ini benar-benar melihat seorang pembunuh. Namun, keseluruhan bloknya terlalu besar, dan kebetulan itu adalah tema Fright Night, jadi kemunculan seorang pembunuh sungguhan tidak menimbulkan banyak kejutan. Dan jika Ye Chong ada di sini saat ini, dia akan terkejut mengetahui mengapa seseorang melarikan diri ketika mereka melihatnya sebelumnya. Bukan berarti krayon menakutkan bagi pemula, tapi pembunuh sebenarnya juga memakai krayon pakaian lama dan baru. Bersambung.